Pemirsa, ratusan peserta vaksinasi di wilayah Pinrang, Sulawesi Selatan mengabaikan protokol kesehatan serta menimbulkan kerumunan. Kerumunan dipicu oleh kekurangan informasi terkait jadwal vaksin yang diterima oleh masyarakat. Kerumunan massa dan saling berdesakan hingga abaikan protokol kesehatan dilakukan ratusan massa yang memadati halaman kantor Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan untuk lakukan vaksin COVID-19. Warga terus berdatangan karena tidak diberitahu perihal jadwal suntik vaksin COVID-19. Vaksinasi yang digelar oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang ini menyasar kepada pelajar. Namun sejumlah warga yang bukan pelajar juga terlihat dalam antrian. Itu anak SMA, anak sekolah. Kebetulan ada juga masyarakat barangkali yang ikut tadi yang vaksin keduanya, mungkin dia sehingga tidak ada informasi sehingga mereka membludak seperti itu tadi. Untuk mengurai kerumunan, tim penegak hukum Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang menerjunkan personil dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk berjaga di lokasi vaksinasi. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang remaja putri di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara meninggal setelah memasang kawat gigi. Polisi turun tangan guna memastikan penyebab kematian siswi SMK tersebut. Suasana duka menyelimuti kediaman Risman Waruhu dan Junior di Jalan Rimba Soping, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Anak kedua mereka, Wemi Ati Waruhu, meninggal diduga akibat infeksi kawat gigi. Sebelumnya, remaja 17 tahun tersebut memasang kawat gigi 3 pekan lalu. Namun setelah 2 pekan, korban mengeluh sakit pada bagian mulut karena kawat penyangga gigi terlepas dan melukai bibir. Bahkan korban kesulitan untuk makan dan minum. Tidak tahan menahan sakit, korban akhirnya mencabut kawat giginya secara paksa. Sepekan kemudian, luka pada mulut korban semakin parah dan akhirnya korban meninggal dunia. Dicabutnya, baru berdarah lah sampai 3 hari. Berdarah. Aku kasih lah tong apa, pisilin sama antalgin kan, sembuh. Gak ku kasih lagi, pas 1 kali ku kasih, nah, sembuh lah. Baru berdarah sih, sekali lagi kan. Berdarah tuh enggak ku kasih lagi, takut sedangkan makan pun enggak mau dia karena udah apa bibirnya kan. Udah agak rusak dia bibirnya itu. Udah berapa lama dia pasang behel? Mungkin 2 minggu, entah 3 minggu. 3 minggu rasa. Hingga kini, pihak kepolisian Resort Padang Sidempuan masih menyelidiki penyebab kematian siswi SMK yang diduga akibat infeksi kawat gigi tersebut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Siagian, iNews melaporkan. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait penggunaan kawat gigi yang dapat menyebabkan penggunanya meninggal diduga akibat infeksi, sudah bersama kami spesialis bedah mulut, Ibu Dr. Gigi Devia. Selamat siang, Ibu Dr. Devia. Selamat siang, Mas. Baik, Dok, ini korban meninggal sepekan setelah bibirnya terluka. Apakah ini karena infeksi atau karena ada hal lain, Dok? Kalau melihat dari kronologis kejadiannya dan saya baca dan saya dengar, itu sepertinya kena bakteri, Mas, infeksi gigi, infeksi dari bibirnya atau luka yang ada di dalam rongga mulutnya kemasukan bakteri. Nah, kemungkinan dari lukanya kan tadi karena besi akibat kawat giginya itu yang melukai bibirnya, mukosa mulutnya, sehingga karena kemungkinan karena besinya itu tidak steril, sehingga menyebabkan infeksi pada rongga mulutnya, gitu. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan pasien, Dok, jika mungkin tadi merasa tidak steril ataupun ada kejanggalan pada saat pemaksangan kawat gigi? Apakah baiknya mencari dokter lain atau seperti apa, Dok? Jadi gini, sebenarnya dikerjakan di tempat yang kompetensi apa enggak? Dia dikerjain di dokter apa bukan? Gitu. Kalau di dokter, harusnya di dokter itu tempatnya sudah steril, kawatnya sudah steril. Jadi kalau seandainya terjadi luka di mulut pasien, sebaiknya untuk minimal yang dilakukan di rumah, emergensi dulu, kita lakukan dengan kumur-kumur dengan betadin. Ada betadin mulut khusus, kemudian kita mencari dokter setempat yang terdekat.
Kalau melihat dari gejala yang mereka alami, susah buka mulut, susah menelan, kemungkinan dia karena infeksi Bacterium tetani, bisa disebut dengan tetanus, Mas. Baik. Nah, jika mungkin kawat ada yang terlepas dan mungkin mengarah ke arah dalam mulut atau bibir, bolehkah pasien ini memperbaiki sendiri atau harus ke dokter gigi, Dok? Sebaiknya harus ke dokternya kembali, Mas, karena seperti yang kita takutkan seperti ini, terjadi luka, mereka tidak bisa menangannya dengan melakukannya dengan baik dan benar sehingga melukai anggota tubuh yang lain. Jadi disarankan untuk ke dokter giginya, datang kembali ke dokter gigi yang bersangkutan. Nah, apa biasanya gejala yang dialami oleh pasien ketika mungkin tadi mengalami infeksi, Dok, sehingga bisa ada konsultasi dini ke dokter gigi? Jadi gejalanya biasanya ada rasa tidak nyaman di anggota tubuhnya. Biasanya ada sakit, dia tidak bisa menelan, dia ada luka di bibir atau di mulut mulut. Itu adalah gejala-gejala yang awal yang mereka sudah tahu itu tidak benar. Karena sudah ada perlukaan di rongga mulutnya, sudah mengganggu makan juga gitu. Jadi ini harusnya dia udah harus aware dengan kondisi ini dan dia harus datang ke dokter gigi terdekat gitu, terutama ke dokter yang sudah ditangani. Dan saya juga belum tahu ini dia ditangani sama dokter apa bukan gitu. Baik, selain infeksi kira-kira apa yang perlu diwaspadai oleh warga yang saat ini memasang behel ataupun kawat gigi, Dok, agar hal ini tidak terjadi pada mereka? Jadi kalau sarankan bahwa sebuah pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi harus benar-benar sebelum pulang ke dokter yang merawat atau tempat merawat harus diperiksa benar itu ada bagian kawatnya yang terlepas atau enggak, posisinya sudah benar kan mereka terasa. Dan kalau terjadi lepas pada waktu dia pulang, dia disarankan untuk langsung kembali ke dokter untuk mengecek supaya karena udah terjadi kelepasan dari besinya, dia harus ditangani kembali oleh dokter. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Devia Linda telah bergabung bersama kami dan juga berbagi info. Kita harapkan masyarakat ini bisa menyerap informasinya dengan baik dan ini tidak terjadi lagi di masyarakat. Terima kasih, Dok. Pemirsa, terdampak pandemi, anjing pelacak putus hubungan kerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.